أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين تمسكوا بأشرف الأديان. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramat, seluruh ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mukhlisun, wabil khusus kepada para pemimpinnya ini, ketua Majelis Taklimnya, koordinatornya, dan semua para ummahat yang saya yakini ini orang-orang yang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk selalu memaksimalkan ibadahnya khususnya di bulan Ramadan. Yang tidak saya sebut satu persatu tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan taufiknya. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini Allah berikan kita kesempatan untuk menyambung kembali amal-amal rutin kita, wabil khusus amal rutin taklim, ya kan. Kita berhenti dulu sejenak itu menjelang Ramadan ya. Nah, sekarang kita mulai lagi. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Karena menurut para ulama di antara bukti atau tanda bahwa amal seseorang itu diterima bila amal itu istiqomah. Istiqomah itu berarti terus ya dilanjutkan, ya kan? Nah, kalau kita dikasih kesempatan untuk menyambung kembali, melanjutkan, ya berarti kita dikasih istiqomah. Nggak bosan, ya kan? Kalau beda kalau udah kemarin udah Ramadan udah maksimal banget nih. Malamnya udah qiyamul lail, baca Quran, ya kan? Siangnya puasa, udah banyak banget, udah deh cukup kayaknya nih. Awal saya udah nggak usah ikut ngaji lagi dah. Ya. Itu tandanya nggak istiqomah. Tapi kalau orang yang istiqomah itu nyambung. Justru udah kepengen lagi. Ini kok terasa lama banget ya liburnya ya. Kapan kita mulai ngaji lagi? Ah, gitu ya kan. Selesai puasa Ramadan, begitu lebaran, aduh pengen segera puasa lagi. Oh kan, hari kedua lebaran langsung puasa Syawal. Biasanya kalau ibu-ibu gitu, solehah banget kalau ibu-ibu. Ingat saya almarhum ibu saya gitu tuh. Kalau saya mudik pulang, hari kedua itu udah langsung puasa. Banyak tamu banget juga udah, pokoknya puasa aja. Anak-anak semua pada datang, ya udah mereka pada makan-makan ya. Kuenya dihabisin juga mau, opornya, rendangnya silakan ya kan. Dia tetap puasa. Kalau kita kan enggak ya. Kalau yang muda-muda kan, kok enggak puasa? Ntar dah sayang nih kan, masih banyak tamu katanya. Alasannya masih banyak tamu, padahal pengen banyak kue, masih banyak kue gitu ya kan. Sehingga pas hari ketujuh Syawal itu udah langsung ada lebaran lagi. Namanya lebaran ketupat. Nah, gitu. Jadi konsisten deh. Satu hari saja nggak puasa udah pengen nyambung lagi.
Nah, ini pertanda ibadahnya insya Allah diterima. Karena apa? Karena ibadah ini amal soleh. Amal soleh itu akan membuahkan amal soleh yang lain. Ya kan? Kata Allah SWT dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kata Allah, tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Makanya kebaikan ini, kebaikan yang diterima oleh Allah itu akan membuahkan kebaikan yang lain. Habis puasa Ramadan langsung pengen puasa Syawal. Habis ada berhenti dulu karena Ramadan nggak ngaji, Syawal udah kepengen lagi. Kan? Pengen ngaji, nyambung ya. Karena mengaji ini Masya Allah ya, karunianya sangat besar, pahalanya sangat besar ya kan. Sampai penduduk langit, penduduk bumi, ikan di laut, semua makhluk Allah ini menjadi saksi mereka berdoa. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hattal hutu fil bahr wa hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasal khair. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, sungguhnya semua penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan di laut, semut yang ada di lubangnya, semua itu mendoakan orang-orang yang berbelajar. Kan? Nah, jadi Masya Allah ya, nah, kita jangan merasa belajar gitu, jangan. Karena ini amalan yang sangat Allah cintai, itu talabul ilmi. Dan waktunya juga sangat luas ya kan, bebas. Nggak usah dibatasi dengan sekolah tingkat ini kan, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3. Habis itu apa? Es gosrok, es teler. Kalau kita nggak ada, tiap hari kita kuliah ya kan. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah duhur terus saja. Karena orang belajar ilmu agama itu nggak akan ada habisnya. Makanya kata Allah, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduh min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Andai seluruh pohon-pohon dijadikan pena, seluruh laut, air lautan dijadikan tinta, lalu untuk menulis kalimat Allah, nggak akan habis. Apalagi kalau kita nulis aja enggak gitu. Kalau ngaji kita kan ciping banyak kan ya, kecuali beberapa Allah. Ciping artinya ngajinya pakai kuping, nggak pernah nulis. Ya kan? Ngajinya ngalep pahala saja. Nah itu udah bagus sekali. Jadi nggak akan habis ilmunya karena nggak ditulis kan. Nah, seandainya kita gunakan pena, seluruh pohon, tinta, seluruh air pun nggak akan habis ilmu Allah. Makanya kalau orang belajar, takernya bukan S1, S2, S3, S berapa. Takernya apa? Mati. Boleh kita berhenti belajar kalau sudah mati. Bahkan sudah mati pun masih ada yang harus belajar, ditalkin namanya. Walaupun ada yang nggak setuju, nggak usah ada talkin-talkin. Tapi masih ada. Wahai fulan, sebentar lagi akan datang kepadamu dua malaikat. Lalu mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Tuhanku Allah. Diajarin lagi, udah mati sudah diajarin. Ya kan? Apalagi kita masih hidup. Makanya kita jangan sampai jadi orang itu nggak pernah belajar kecuali udah dikubur. Nggak pernah ngaji kecuali apa? Sudah mati, ditalkin doang. Yang akan bisa, ya kan? Karena kemampuan kita untuk menjawab malaikat itu bukan karena sekonyong-konyong waktu diajarin ditalkin, enggak. Karena apa? Kebiasaan kita. Kita setiap hari sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap hari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Akhirnya kita udah mati nanti ditanya mudah jawabnya.
Tapi kalau waktu hidupnya nggak pernah ngaji, nggak pernah mengucapkan kalimat syahadat, nggak pernah sholawat, walaupun diajari ditalkin tetap aja. Tanya sama malaikat, malah bingung tuh. Kan? Makanya kita istiqomahlah. Istiqomah untuk selalu beramal soleh, termasuk amal-amal soleh yang sangat Allah cintai adalah merutinkan belajar. Thalabul ilmi. Makanya kata Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdihi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baik kepadanya, orang yang Allah kasih kebaikan itu biasanya paham kepada agama. Insyaallah rajin ngaji, paham, mengamalkan. Ya. Jadi kita bersyukur mudah-mudahan ini sebagai pertanda Allah berkenan menerima ibadah-ibadah kita, ialah Allah berikan taufik dan hidayah, pertolongan dan petunjuk untuk menyambung kembali. Selamat datang di majelis kita. Kalau Rasulullah SAW itu ketika menyambut orang belajar apa? Marhaban bi thalibil ilmi. Marhaban, selamat datang bi thalibil ilmi, ya. Wahai orang yang mencari ilmu. Jadi orang mencari ilmu. Makanya orang mencari ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang ibadah, ya kan? Tapi sebetulnya cari ilmu juga bagian dari ibadah. Tapi kalau orang melakukan ibadah tanpa ilmu ya sia-sia kan. Jadi kita harus belajar. Beda kalau kita sudah ibadah, ibadahnya kurang benar tapi kita lagi belajar. Insya Allah lah Allah maafkan. Ya nggak apa-apa, dia kan masih belajar, ya kan? Kurang-kurang dikit nggak apa-apa, orang dia lagi belajar. Tapi kalau dia merasa saya nggak perlu belajar lagi, udah pinter, ibadah sendiri apa kan, nggak pakai ilmu, diterima nggak? Tidak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal nggak pakai dasar ilmu, semangat aja, pokoknya saya semangat sholat subuh 4 rakaat. Kan semangat doang, ya kan saya seger nih semalam habis tidur panjang saya. Kayaknya kok sholat subuh cuma 2 rakaat kok sayang. Gak pakai ilmu, semangat dia belajar, enggak belajar kemudian apa? Sholat subuhnya 4. Pas giliran zuhur, sibuk banget. Waktunya mepet nih. Tadi pagi lagian saya subuhnya udah 4, sekarang 2 aja. Nah itu lebih ngaco lagi. Diterima kayak gitu? Nah, makanya orang beramal itu harus pakai ilmu. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah kita, wabil khusus ibadah Ramadan, dan kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah Syawalnya insyaallah ya. Nah, dalam Islam ini bentuk kesempurnaan agama itu kalau kita ini baik dari 2 sisi. Sisi ibadah kita kepada Allah sudah baik insyaallah ya, karena kita sudah berusaha untuk meningkatkan khususnya di bulan Ramadan, ya kan? Kita perbanyak baca Qur'annya, perbanyak puasanya, apanya sedekahnya, pokoknya Ramadan itu maksimal banget. Itu namanya apa? Perbaikan hubungan kita dengan Allah. Disebut hablun minallah. Hablun minallah itu adalah membangun interaksi atau akhlak hubungan kita dengan Allah. Dengan memperbanyak ibadah, bertobat, beristighfar, ya berbagai macam itu. Tapi dalam Islam ternyata belum cukup. Kalau kita hanya baik dengan Allah saja, itu belum cukup. Hablum minallah saja, hubungan vertikal orang menyebutnya itu tidak cukup. Tapi harus ada hubungan horizontal, hubungan sesama. Nah, jadi kita sesudah memaksimalkan hubungan kita dengan Allah, jangan sampai kita abai, lupa, lalai kepada hubungan sesama. Karena ada sebuah hadis yang menggambarkan orang itu bangkrut.
Bangkrut itu gara-gara dia hanya fokus memperbaiki hubungan dengan Allah, lupa dia memperbaiki hubungan dengan sesama. Makanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, ya sahabat-sahabatku, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Bokek. Kalau bokek ini mungkin bahasanya kita ya nggak punya duit. Kalau usahanya udah nggak beruntung, malah modalnya pun habis, ya kan? Sehari-hari gajinya maunya apa? Kalau pekerja ini mungkin dipecat, ya kan? Bangkrut, nggak punya uang. Kata Rasulullah SAW, tahu nggak kalian siapa orang bangkrut itu? Lalu para sahabat al-muflis, ya, sahabat mencoba jawab, ya orang yang bangkrut itu orang man la dirhama wala dinara wala mata. Kata para sahabat mencoba untuk menjawab, ya orang bangkrut ini yang nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya harta, ya kan? Mungkin kalau di Indonesia kita ya nggak punya duit, oke, nggak punya apa-apa, ya kan? Kata Rasulullah SAW, bukan itu. Al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa zakatin wa siyamin wa tilawatin wa ghairi. Yaitu orang bangkrut itu ternyata orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah membawa berbagai macam amal soleh hablum minallah. Sholatnya, puasanya, zakat, semua pokoknya yang hubungan dengan Allah itu bagus banget. Zikirnya. Tapi dikatakan waqad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa dzalama hadza. Tapi sayang dia itu baik dengan Allah tapi dengan sesama itu banyak zalim. Mencaci ini, memaki ini, memfitnah ini, memukul ini, menipu ini, mengambil hartanya ini. Akhirnya gimana? Nanti ternyata orang itu diadili di hadapan Allah. Dia bawa pahala-pahala sholat, pahala ibadah. Tapi ketika di hadapan Allah diadili ternyata banyak orang-orang yang menuntut yang waktu di dunia itu dizalimi. Datang si fulan, ya Allah, dulu dia itu minjem uang saya belum dikembaliin. Saya tagih-tagih, waktu minjemnya enak banget nih, ngerayu-ngerayu. Katanya nanti sebentar dibalikin, giliran ditagih malah lebih galak dari saya. Akhirnya udah saya terserah dah. Ya Allah, dia itu dulu pernah datang lagi yang fulan lain. Dia dulu itu pernah memfitnah saya dituduh ini dan seterusnya. Sampai mati dia belum minta maaf. Belum ada serah-serahan. Belum ada halal bihalal, gitu kan. Kalau kita Indonesia belum ada halal dihalal. Sampai dibawa mati itu kezalimannya dibawa mati. Maka orang-orang itu karena dulu waktu belum mati dia nggak ada halal-halalan, dia nuntut. Nuntut saya pernah di ini, nah kan bingung kata mereka, gimana mau dibalas udah mati, duitnya udah nggak berlaku, kalau punya utang udah nggak bawa uang, ya kan? Udah nggak bisa waktu itu, nggak ada caranya untuk mengembalikan utangnya, untuk membalas kezalimannya dulu. Minta maaf juga udah telat, ya kan? Akhirnya apa? Ya sudah, nih pahala sholat saya ambil. Datang lagi fulan nuntut lagi, nih pahala baca Quran saya serahkan ke dia. Datang lagi masih terus aja yang dizalimi banyak banget, pahala dia sudah habis. Masih ada datang lagi, ya Allah, tapi dia dulu pernah begini ke saya. Tapi dia udah nggak ada, kamu udah nggak dapat jatahnya. Ya udahlah, kalau memang dia udah nggak ada lagi pahala untuk saya, udah ini dosa saya aja untuk dia. Dosanya sini kasihkan ke dia. Itu namanya orang bangkrut. Makanya perlu ya kita yang namanya orang hidup pasti ya, sengaja atau tidak ya, banyak atau sedikit, terang-terangan atau sembunyi,
Mungkin kalau enggak dengan perbuatan, dengan lisan, dengan sikap, bahkan hati kan hati kita sama saudara kita kan suka ini, iri, suka suudzon ya kan? Suka nuduh-nuduh walaupun nggak diungkapkan tapi dalam hatinya ada mangkal gitu. Alah dia. Maka sebelum kita mati, nah, hendaknya kita harus saling maafkan. Kita saling memaafkan. Biar nanti orang-orang yang pernah kita zalimi, kita berbuat salah kepadanya, nanti di akhirat enggak nuntut. Khawatir kita kalau banyak nuntut, pahala kita udah enggak banyak, kan habis kita kan. Kita lah dijadi orang muflis. Nah, makanya saya pribadi dan juga semuanya insya Allah saling memaafkan di antara kita bila ada hal yang kurang berkenan di antara kita tentu ya, namanya orang itu banyak salahnya. Sengaja atau tidak, lahir atau batin, maka hendaknya kita saling memaafkan ya. Saling memaafkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memaafkan kita. Nanti kalau di akhirat jangan saling menuntut ya di pengadilan Allah ini ya. Ya kan nanti ya, di akhirat kan beda dengan di dunia kan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu orang nggak peduli bapak sama anak udah saling di sendiri masing-masing, ya kan? Sekarang kita sih ya nggak enak lah itu kita di satu majelis setiap hari masa kan. Tapi kalau di akhirat nanti beda lagi ya kan. Makanya kita selesaikan waktu hidup ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bukan hanya membangun hablum minallah saja, tapi kita juga hablun minan nas. Makanya kata Allah, boleh. Kalau itu orang yang sudah meninggal, ya kita memang kelewat waktunya ya udah. Tapi kita bisa apa? Yang kita mintakan kepada Allah ya minta istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah sambil kita selalu doakan. Doakan atau kita berbuat baik. Artinya kalau memang itu kaitannya dengan hak harta, pokoknya kita ngambil hartanya dan seterusnya, si fulan udah keburu meninggal, kita cari ahli warisnya atau kita sedekahkan atas namanya. Kalau ahli warisnya nggak ada mau ngembaliin, ya sudah kita ya sudah ini saya pernah memakai uang si fulan ini ya karena dia sudah meninggal maka ya kan ini hartanya saya sedekahkan ya, atas nama dia. Insya Allah ya. Jadi nanti di akhirat ya pengadilannya itu beda. Ya, kalau Allah berkenan maafkan, orang yang maafkan ya sudah. Oh ya saya sudah dapat pahala dari kamu dulu. Kamu pernah minjem sama saya, belum kembaliin, saya udah meninggal dulu. Tapi pahalanya sudah sampai, bisa. Nah, intinya kita jaga kalau bisa jangan sampai orang itu meninggal. Kalau bisa urusan yang hubungan antar sesama itu diselesaikan waktu masih hidup. Makanya Rasulullah SAW aja orang yang meninggal itu beliau nggak mau nyolati kalau masih ada hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk menyolatkan jenazah, ternyata jenazah ini punya hutang. Nah, Rasulullah hampir nggak mau nyolati, tapi giliran ada sahabat, ya Rasulullah, biar utang dia jaminan saya. Nah, gitu. Karena itu makanya kita usahakan. Tapi kalau kita kan namanya nggak sengaja kan nggak tahu kapan kita duluan atau dia duluan kan. Nah, ya udah kita mohon maaf kepada Allah. Kita buktikan bahwa kita ada penyesalan. Ya kita berinfak. Kalau memang ada kerabat yang kita cari ahli warisnya untuk menerima utangnya gitu kan. Insya Allah ya. Nah. Ya intinya kalau kita kan meminta maaf bisa juga memang dalam artian ada formalnya, ada forumnya, halal bihalal atau kalau zaman dulu kita waktu kecil itu datang ke rumah-rumah itu.
saya mau apa, kayak gitu pakai bahasa ini gitu kan, zaman dulu waktu saya kecil, kan memang ada akadnya gitu, minta maaf, nanti yang lebih tua jawab, "Ya saya maafkan kamu," ini gitu kan ada. Masih ingat nggak ini? Dulu waktu zaman di kampung kalau saya itu ada tradisi kalau lebaran itu keliling, ya kan, minta maaf gitu kan. Kalau sekarang udah nggak ada apalagi kalau di perkotaan ya kan. Orang pada mudik, orang kota kan pada salah itu. Berbuat dosanya sama orang warga komplek, minta maafnya sama orang kampung, ya kan? Kalau orang rantau kan gitu, kita berbuat dosanya di sini, minta maafnya sama orang kampung. Belum lebaran udah pulang dulu, mudik dulu, ya kan? Tapi sebetulnya forumnya banyak, ya kan? Kita ada punya grup WA juga ada cukup ya. Kita buat postingan bahwa kita membuka diri, minta maaf dan kalau orang lain juga punya salah kita maafkan. Ya nggak mesti harus tapi kalau memang ada kesempatan, ada formalitasnya, memang ada forumnya lebih bagus ya. Kalau di komplek kami itu setelah sholat itu orang pada kumpul. Kemarin kami juga gitu, ya kan? Jadi sudah menjadi kebiasaan mereka warga-warga yang nggak mudik, yang nggak punya kampung, yang nggak punya kampung atau nggak mau mudik itu dia biasanya selesai sholat id, kemudian mereka nggak langsung pergi dulu, tapi mereka kumpul dulu di musola. Dipimpin sama Pak RT, ya kan? Biasanya saya juga kasih apa, kasih sambutan, ya kan? Sebagai salah satu di situ mewakili warga-warga untuk saling memaafkan. Habis itu salaman-salaman, foto deh. Selfie-selfie, foto-foto, udah dimasukin di grup. Nah, itu juga sudah, insya Allah sudah cukup sebagai bukti kita sudah membuka diri untuk memaafkan dan kita juga untuk minta maaf. Lebih hemat lagi waktunya cepet, nggak kehilangan kue lagi kita. Kalau yang ke rumah-rumah kan kita harus nyiapin kue, kan ada sirup, ada kan ya. Tapi kalau udah di situ udah, ya kan. Nggak usah ada kupat di rumah ya kupatnya. Tapi ya memang kalau ada tradisi kayak dulu lagi tuh makan kita di rumah ini keliling, wah sampai udah kenyang banget tawarin terus kan. Itu mungkin bagus juga, ya kan. Jadi itu ya, insya Allah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki sisi hablum minallah dan sisi hablun minan nas. Terus yang ketiga, silakan Ibu Anan Wasahlan. Yang ketiga, setiap orang yang selesai melakukan satu ibadah, nggak ada yang lebih diharapkan kecuali agar ibadahnya diterima. Yang lebih penting. Jadi setiap kita berusaha untuk melakukan ketaatan, maka sudah seharusnya setiap orang yang selesai melakukan ketaatan itu berdoa supaya Allah berkenan menerima. Karena betapa beruntungnya kalau amalnya diterima, sebagaimana betapa celakanya kalau amalnya nggak diterima. Makanya kata Allah dalam surat Al-Kahfi itu, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, mau nggak kamu saya kasih tahu siapa itu orang yang rugi banget? Orang rugi banget yaitu orang yang mengira dia sudah melakukan amal soleh, dia sudah berusaha untuk beramal soleh, merasa amal solehnya udah banyak, udah bagus. Tapi apa? Ternyata Allah belum mau menerima. Makanya sudah seharusnya setiap kita ini selesai melakukan ibadah, kita berharap kepada Allah, doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi yang sering kita baca ya kan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Terus warizqan thayyibah. Mohon kepadamu rezeki yang baik, yang halal ya. Yang halal dan yang baik ya. Terus wa amalan mutaqabbala dan mohon agar diberikan amal yang diterima.
Karena sangat rugi kalau kita udah beramal, ternyata di sisi Allah itu belum dianggap layak diterima. Makanya salah satu pesan Khalifah Ali karramallahu wajhah, ya, salah seorang khalifah Khulafaur Rasyidin, ya, sahabat Ali berpesan, wahai orang Islam, wahai setiap hamba, hendaknya kalian itu kalau beramal jangan hanya memperhatikan yang penting sudah beramal, yang penting sudah melakukannya dengan baik, dengan banyak gitu. Tapi tolong perhatikan juga apakah kira-kira amal kalian itu layak diterima atau tidak. Nah, ini jarang-jarang kita fokusnya ke situ. Kita pokoknya yang sudah, yang penting sudah, saya sudah banyak kok amalnya. Jangan. Kata Khalifah Ali, tolong perhatikan kira-kira amal-amal kita ini layak nggak untuk diterima. Kriterianya terpenuhi atau tidak, ya kan? Sama dengan kita mau ngelamar atau mengajuin lamaran, kan ada kriterianya. Ini umurnya, ini tamatan ini kan. Kalau kita nggak sesuai ya ditolak lamaran kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal, tapi juga harus perhatikan amal-amal kita, pastikan sesuai dengan syarat rukunnya sehingga Allah berkenan menerima. Kalau para ulama menyebutkan pokok sekali dua hal ini kalau kita beramal, kalau kepengen amal kita terima. Yang pertama, pastikan amal kita ikhlas. Udah, kita makanya berusaha berjuang tuh. Menata hati kita, kalau setiap kita amal itu berjuang. Kita lawan kalau ada ingin perasaan ingin ini, ingin dipuji, ingin itu, segera kita tepis tuh, kita lawan. Ini memang perjuangan itu karena itu memang godaan. Kalau kita nggak terbawa oleh godaan itu, kepengen itu, akhirnya amal kita bisa sia-sia, bisa nggak ikhlas. Berinfak, itu tantangan berinfak. Berinfak baik. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan hati kita, bisa bermasalah itu. Kita merasa apa? Ingin pamer dan seterusnya itu. Makanya sampai ada orang kalau berinfak biar betul-betul ikhlas itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, itu salah satu orang yang kelak di akhirat mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Man anfaqo biyaminihi hatta la ya'lama shimaluhu. Orang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kiri nggak tahu. Ini sebagai kinayah, begitu dia itu nggak kepengen diketahui sama orang. Biarlah gitu. Nah, itu bisa banget, bagus banget kalau bisa begitu. Makanya ditulis, kalau nggak mau tulis namanya infak untuk masjid, nggak tanggung-tanggung, 20 juta dari hamba Allah. Wah, keren kan? Nah, udah itu kan. Nggak usah tulis alamatnya, hamba Allah, blok, ini nomor, itu lain lagi. Ya, benar-benar itu namanya hamba Allah, ya udah hamba Allah, nggak usah, ya kan? Nggak usah. Tapi Ustadz, ini kan diperlukan Ustadz untuk data sama ketua DKM harus ditulis namanya, Ustadz. Ya udah, kalau memang harus ditulis, tulis. Tapi kita jaga hatinya. Jangan sampai gara-gara ditulis kemudian kita sengaja banget tuh undang wartawan apa gitu kalau mau berinfak. Sampai waktu itu pernah kan ada viral banget tuh di medsos, sedang anggota DPR lagi saat-saatnya kampanye itu nyumbang, memberikan karpet ke masjid di daerahnya itu. Habis itu pas pilihan kagak jadi. Karpetnya diambilin lagi. Habis itu dia itu stres, mandi di kali. Waduh, ini mah nggak bener itu kan. Jadi jangan kayak gitu. Ada orang yang begitu karena niatnya tidak ikhlas. Buktinya apa? Giliran nggak jadi, ngamuk deh, karpetnya digulungin lagi. Aduh, malu juga itu kan. Jadi syaratnya kalau kita kepengin amalnya diterima itu nomor satu harus ikhlas. Yang kedua harus ittiba, harus benar.
Ittiba itu artinya sesuai dengan standar ajarannya gitu kan. Kalau sholat subuh itu ya 2 rakaat gitu standar. Sholat zuhur 4. Puasa Ramadan ya kan. Ya mulai sebelum subuh sampai maghrib. Sebulan. Nah, kalau di kampung kami dulu waktu saya kecil itu ada geger darah namanya orang Madura itu. Jadi 1 hari sebelum Lebaran itu udah pada nggak puasa. Geger darah itu karena waktu itu hari terakhir itu pada motong sapi, motong kambing itu berekan itu kan. Mereka iuran gitu, nanti pas 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran itu potong. Oh mereka udah pada nggak puasa. Nah itu namanya nggak standar. Jadi ittiba namanya. Jadi orang beramal itu syaratnya supaya diterima pertama harus ikhlas, yang kedua harus ittiba. Ya, kita ittibanya gimana ya? Kita belajar ini kan. Kita makanya belajar. Kalau maunya ittiba kita ini standar kita belum pas, belum tepat banget, tapi karena kita masih belajar, insya Allah Allah maafkan. Ya udahlah maklum aja dia kan belum tahu, ya kan? Masih dalam proses belajar. Oh hari puasa gitu ya, Lebaran gitu ya. Iya. Hmm. 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 Ikut yang mana? Ikut yang mana? Iya. 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 Ya itu memang terjadi ikhtilaf atau terjadi perbedaan biasanya antara Muhammadiyah sebagai organisasi yang punya sistem penentuan tanggal sendiri, kemudian dengan pemerintah yang punya sistem sendiri, ya itu memang sering terjadi. Ini sebabnya karena kalau Muhammadiyah itu untuk penentuan tanggal itu biasanya melalui metode hisab. Hisab itu dia pakai ilmu hisab, ya. Ilmu hisab ini ilmu perhitungan waktu, kapan bulan terbit, kapan matahari terbit. Kemudian dengan waktu hitungan itu dia tahu kapan waktu sholat. Untuk Jakarta waktu sholat jam sekian sekian, untuk Depok ada beda sedikit gitu kan sampai ke sana itu kan. Ada kalau ada matahari apa gerhana matahari tahu ya kan. Jadi dengan perhitungan itu orang Muhammadiyah merasa ini kan sudah teruji kebenarannya. Bertahun-tahun kita pakai ilmu ini nggak pernah salah. Adzan waktu sholat ini kan ada gerhana juga benar kan itu artinya udah pakai itu saja. Makanya orang Muhammadiyah itu sebulan sebelum Ramadan, nah itu biasa sudah ada itu, udah muncul nih puasa kita hari ini kan, lebarannya hari ini kan sudah gitu. Itu namanya pakai metode metode hisab. Boleh nggak pakai itu? Ya itu bagian dari ijtihad namanya. Menurut mereka betul. Ya kalau kita mau meyakini itu nggak masalah kalau kita mau gabung itu karena itu juga ilmu yang sudah secara ini sudah terbukti akurasinya ya kan. Sedangkan orang pemerintah biasanya itu menentukan tanggalnya menentukan awal bulan Ramadan atau Idul Fitri itu melalui metode melalui sistem ru'yah. Ru'yah itu melihat. Melihat itu artinya dia belum mau menentukan apakah besok tanggal 1 Ramadan atau belum sebelum dia melakukan pembuktian secara melihat. Maka dia sudah membuat alatnya teropong, mirsot yaitu teropong untuk mengintai. Dia sudah punya juga tempat-tempat titik-titik tertentu yang memang potensi lebih mudah untuk melihat hilal. Kan? Nah, lalu dilakukan. Kalau dilakukan kemudian dari sekian orang yang melakukan pengintaian hilal itu, melakukan ru'yah itu,
ada yang mendapati memang sudah kelihatan hilalnya, baru kemudian besok dinyatakan mulai puasa atau besok Idul Fitri. Karena bunyi hadisnya kata Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena sudah melihat bulan, dan besok beridul fitri juga kalau sudah melihat hilal. Karena dengan dalil ini, dalilnya bunyi hadisnya seperti itu, maka pemerintah biasanya memang pemerintah itu kebanyakan mengikuti orang NU. Kalau NU itu pakai metode ruqyah, kalau Muhammadiyah metode hisab. Tapi alhamdulillah tahun ini karena menterinya netral gitu ya. Netralnya menterinya bukan orang NU juga bukan Muhammadiyah. Udah, akhirnya Ramadan disamakan. Alhamdulillah. Ya itu memang kenyataan yang harus kita terima. Terus sebetulnya yang benar mana sih? Kita milih apa, milih yang hisab apa milih yang ruqyah? Harusnya itu bisa dipadukan. Bagusnya dipadukan. Ada namanya hitungan-hitungan itu, kalau menurut para ahli, ketika ketinggian hilal itu sudah 2 derajat, walaupun mata nggak bisa ngelihat, sebetulnya itu sudah bisa. Artinya itu sudah bisa. Tapi kalau di bawah 2 derajat berarti belum muncul. Berarti ditambah 1 hari lagi baru lusanya yang mulai puasa. Ya, tapi itu biarlah itu menjadi tugas orang-orang yang ahlinya. Di Indonesia itu ada para pakarnya kan. Di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih. Orang-orang khusus punya keahlian ilmu-ilmu tertentu yang kemudian bergabung dalam satu tim itu memberikan fatwa, menentukan kapan awal tanggal, itu namanya majelis tarjih. Kalau di orang NU namanya ada bahsul masail. Orang-orang yang membahas tentang problem-problem umat yang nanti di situ didiskusikan, kemudian termasuk menentukan kapan awal bulan, hukumnya ini apa dan seterusnya. Namanya apa? Bahsul masail. Di NU ada namanya bahsul masail, di Muhammadiyah adanya majelis tarjih. Yang lebih tepat mana? Yang lebih tepat adalah di MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia, itu memang yang rekanannya pemerintah. Kalau di MUI itu gabungan orang, NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada, Persisnya ada, Salafinya, gitu istilahnya, udah gabungan dari berbagai macam ahli di MUI. Sebetulnya kalau kita kepengin aman biar enggak terjadi perbedaan, yang paling aman selalu mengikuti pemerintah. Karena pemerintah ini sekaligus representasi dari kita. Jadi kalau kita di pemerintah itu sudah punya wakil namanya Kementerian Agama. Kementerian Agama kerjasama dengan MUI. Ya sudah. Makanya kayak kemarin bagus nih. Menteri Agama sudah kita samakan. Bagus. Tapi pakai dasar ilmu juga tetap melakukan ruqyah. Orang Muhammadiyah selama ini dia juga merasa, ya kan selama ini kami juga sudah berusaha. Karena dalil bahwa berpuasalah karena melihat dan berbukalah karena melihat, itu kami sebetulnya memahami itu enggak bertentangan dengan hisab. Karena orang melihat itu, kata orang-orang Muhammadiyah, orang melihat itu enggak mesti pakai mata. Kan? Tapi melihat pakai ilmu. Kata orang Muhammadiyah, alasannya ketika ditegur, kenapa? Kan dalilnya berpuasa karena melihat. Berpuasa atau berlebaran juga karena melihat. Tapi kamu kenapa enggak melakukan penglihatan kayak yang lain, mengintai hilal, meruqyah? Ya, kami melihat juga. Tapi melihatnya pakai ilmu. Kami hitung. Dan ternyata benar katanya begitu. Terus dalilnya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan menurunkan
wahyu kepada Nabi Muhammad surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, bukankah kau melihat, alam taro, bukanlah kau melihat apa yang dilakukan Tuhanmu kepada tentara bergajah. Pertanyaannya, kapan terjadinya Raja Abroha menyerbu Ka'bah? Ketika Nabi Muhammad tahun itulah lahir. Nabi Muhammad ngelihat enggak? Enggak ngelihat, masih bisa jadi belum lahir, tahunnya sama, tapi belum lahir. Nabi Muhammad belum lahir. Melihat enggak Nabi Muhammad? Enggak melihat. Tapi kata Allah, bukankah engkau melihat, wahai Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Tuhanmu kepada tentara bergajah? Allah mengatakan Nabi Muhammad ditanya, bukankah kamu melihat? Padahal Muhammad waktu itu belum melihat. Turunnya ayat surat Al-Fil itu kapan? Setelah Nabi Muhammad menjadi nabi. Jadi nabi umurnya berapa? 40 tahun. Jadi 40 tahun kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, bukankah kamu melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada Raja Abraha yang bawa gajah ini? Oh, berarti kalau gitu orang melihat itu nggak mesti pakai mata. Tapi Nabi Muhammad tahu jejaknya. Oh ya, dulu pernah ada peristiwa waktu saya lahir. Ini ada tentara membawa pasukan gajah mau merobohkan Ka'bah. Lalu tentara itu dihancurkan. Ilmunya tahu, Nabi Muhammad tahu ilmunya. Tapi Nabi Muhammad tidak melihat. Oh, kalau gitu orang Muhammadiyah berarti ada benernya juga. Orang Muhammadiyah ngaku bahwa orang melihat itu nggak mesti pakai mata. Tapi kita nggak bicarakan itu. Kita lebih penting bagaimana persatuan. Kita sebagai anak bangsa, kita sudah berkomitmen bernegara, punya pimpinan, pimpinannya sudah nunjuk, sudah ada menteri agama, sudah kerjasama dengan MUI. Bagusnya kita ini udahlah ikut pemerintah supaya bareng. Muhammadiyah walaupun tahu ilmunya ya nggak usah umumin dulu deh, daripada nanti belum apa-apa udah diumumin kan orang jadi kalau bareng alhamdulillah, kalau enggak kan jadi itu tadi kayak ibu tadi bingung ya kan. Bagusnya kita udahlah ikutin saja. Saya selalu gitu kalau diundang khutbah Id itu biasanya saya baca suratnya. Kapan itu Pak Idul Fitrinya? Tanggal 1 Syawal. Ya benar. Idul Fitrinya pasti tanggal 1 Syawal. Tapi kapannya itu biasanya nunggu keputusan pemerintah. Itu yang paling bagus. Ini DKM yang keren begitu. Jadi nggak usah ribut-ribut. Kita nggak tahu banyak ilmunya juga kan. Ruqyah kita nggak punya alatnya. Mau menghitung-hitung kita juga nggak punya ilmunya. Udah mendingan ikut sama pemerintah ya.